Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, siswa-siswa sekalian. Siang, Pak. Siang, Pak. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang materi fikih, yaitu tentang hadis kecil dan hadis besar. Baiklah, Pendak baca doa dulu tadi. di sini Bapak akan bagi kelompok yang dimana satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Nah, di sini setiap kelompok akan Bapak bagi materinya. Nanti kalian diskusikan, terus kalian presentasikan, dan setelah itu kalian saling menukar tanya jawab di antara materi bagian-bagian materi tersebut. Lalu setelah itu kita simpulkan permasalahannya dan selesai sudah materi kita pada hari ini. Baik. Untuk itu sebelumnya perkenalan dulu ya. Perkenalkan Bapak ini Arul dari alumni IAIN Pontianak, yang semoga kalian semua ini diberikan hidayah untuk masuk ke perguruan tinggi nanti. Amin. Dan semoga ilmu kita yang kita pelajari hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Udah. Jadi Udah, Ustaz. yang ini kelompok 1 dan yang ini kelompok 2. Kelompok 1 akan membahas tentang hadas kecil, dan kelompok yang berikutnya akan membahas tentang hadas besar. Baiklah, kalian diskusikan sebaik mungkin. Setelah itu Bapak kasih waktu sekitar 5 menit atau 10 menit untuk mendiskusikannya. Lalu kalian saling presentasi, saling bertukar pertanyaan. Baiklah, untuk itu Bapak silakan. Berdasarkan teori kimia gitu. Oke, baiklah. Bapak kira sudah cukup untuk mendiskusikan materi kalian masing-masing. Dan selanjutnya Bapak serahkan ke kelompok 1 untuk mempresentasikan diskusinya pada kali ini. Oke, baik. Telah kita dengarkan presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya, apakah kelompok 2 ingin memberikan suatu pertanyaan? Oke, baik. Tanya, Pak. Silakan kelompok 1 didengarkan dengan baik. Baik, Pak. Mungkin mohon maaf Pak sebelumnya. Kami kan siswa-siswa yang belum melewati fase pendewasaan atau belum pernah mengalami fase-fase menuju kejenjangan ke tingkat usia yang lebih matang. Nah, pertanyaannya, emang penyebab dari munculnya hadas besar itu apa saja, Pak? Oke, baik. Bisa dipahami untuk kelompok 1? Oh, bisa, Pak. Oke, siap. Mau ditampung atau langsung dilanjutkan? Ditampung aja dulu. Oke, baik. Mungkin sekalian sambil menunggu jawaban dari kelompok 1, Bapak lanjutkan lagi untuk mempresentasikan kelompok 2. Silakan kelompok 2 mempresentasikan diskusinya. Oke, siap. Baik. Dengan apa yang telah disampaikan dari kelompok 2 tadi, apakah kelompok 1 ingin melemparkan suatu pertanyaan yang Ada, belum Pak. dipahami? Teman saya ingin bertanya, Pak. Coba ya. Cari kecil. Contohnya tadi kecil. Hadas besar lah. Tadi dia ada susah. Tadi dia kalau tanya ada susah ada kecil. Ada besar. Kalau ada kecil. Oh, Ada kecil. apa ya? Ada kecil itu, ada kecil cirinya. Oh, ciri-ciri hadis kecil. Izin bertanya, Pak. Siap. Baik, Pak. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada kelompok 2, Pak, mengenai bagaimana ya, Pak, tentang ciri-ciri dari hadas kecil, Pak. Oke, baik. Kelompok 2 apakah bisa dimengerti? Siswa Hendrik? Bisa, Bapak. Oke, siap. Sangat bisa. Apakah ingin dijawab atau ditampung dulu? Tampung dulu, Pak. Oke, siap. Sambil menunggu jawaban dari siswa sekalian, ya kita menunggu dulu. Apakah sudah ketemu jawabannya atau belum? Kelompok 1 sudah siap untuk menjawab? Nah, Pak. Oke, siap. Bapak persilakan. Tadi pertanyaannya apa, boleh diulangi kelompok 2? Penyebab dari munculnya hadas besar. Ada susah. Oh, jadi izin menjawab dari kelompok A1. Penyebab munculnya hadas besar, kalau kita lihat dari pengertian dari hadas besar sendiri, itu kan hadas besar kan sesuatu yang tidak suci ya, istilahnya itu ada pun hal-hal yang
membuat hadas besar tuh ada yang pertama ada keluarnya darah pada perempuan, yaitu yang sering kita kenal dengan menstruasi. Kemudian juga ada keluarnya air mani baik sengaja ataupun tidak disengaja dari laki-laki. Kemudian hadas besar itu juga dapat terjadi ketika ada hubungan suami istri begitu. Sudah? Sudah. Oke, baik, kelompok 2 gimana atas jawabannya? Apakah bisa diterima? Dimengerti? Sedikit masukan Pak. Oke, siap. Oh, Saya persilakan kelompok 2. Kalau menurut pendapat dari kelompok 1, saya mungkin kurang sedikit memahami Pak. Karena konsep pemahaman ini terlalu dalam. Ini cocoknya lebih cocoknya konsep ini diterapkan kepada orang-orang yang lebih dewasa yang pernah mengalami. Nah, kami sebagai siswa kan mungkin di antara kami semua belum pernah mengalami plasma atau sebagainya macamnya perempuan yang tentang haid atau menstruasi. Nah, saya minta jawaban dari mereka singkat saja atau yang pernah paling tidak yang dialami siswa yang sekarang lah yang belum menginjak ke masa dewasaan. Dewasa. Oke, baik. Gimana kelompok 1, apakah bisa dimengerti? Baik, kalau dilihat dari ini kan kalau tadi itu mengacu udah ke fase dewasanya. Kalau dilihat dari segi umur kita sekarang kan kita fase anak-anak menuju fase remaja atau dewasa, pubertas lah istilahnya. Jadi yang paling signifikan muncul bagi kita itu yang adanya hadas besar tuh ketika para remaja atau anak-anak tuh mengalami mimpi basah gitu. Mimpi basah tuh keluarnya cairan berupa sperma pada saat tidur. Oke, baik, gimana? Kelompok 2 apakah sudah konkret jawabannya? Pak. Oke, siap. Siap Pak. Oke, kelompok 1 sudah berhasil mempresentasikannya, dan selanjutnya Bapak serahkan kelompok 2 untuk menjawab. Gimana tadi Pertanyaan. Pak? Pertanyaan dari kelompok 1. Oke, Pertanyaan dari saya tadi menanyakan tentang bagaimana ciri-ciri dari hadas kecil. oke, baik, gimana? Hadas kecil. Hadas kayak di sini. Hadas. Menurut Wikipedia. Baik Pak, izin menjawab. Oke, siap. Menurut sumber yang saya baca ya Pak ya, dari sini ciri-ciri hadas kecil itu ada 10 Pak. Siap. Yang pertama yaitu buang angin, kentut. Yang kedua buang air kecil, sesuatu yang keluar dari lubang apa, lubang batas, lubang depan ataupun lubang belakang. Yang selanjutnya itu ada keputihan. Yang kedua ada pingsan, tidur, menyentuh kemaluan dengan ketelapak tangan, dan gila. Coba mungkin ada sanggahan atau pertanyaan dari kelompok. Kalau orang gila itu berarti hadis terus seperti itu. Oke, baik, gimana kelompok 1? Apakah bisa dimengerti atau dipahami? Izin bertanya ya, berarti saya tadi lihat dari ciri-ciri hadas kecil tadi itu kan ada yang terakhir itu saya dengar gila ya, berarti orang gila itu selamanya berhadas ya begitu. Oke, baik, gimana kelompok 2 pemateri? Saya izin menjawab Pak. Oke, siap, baik. Kita ini kan namanya anak-anak pasti melihat orang gila kan pasti bawanya happy ya, Pak. Senang kayaknya. Belum pernah mengalami kalau kita saya kontaknya kok ini orang gila tuh atau setengah gila. Sebenarnya kegilaan itu bukan kemauan dari orang itu sendiri, tapi memang udah dari kaprahnya, kodratnya Maha Kuasa ya Pak. Ya, ingin menambahkan Pak. Oke, siap. Jadi gila itu mengapa dia dibilang hadas kecil, karena dia tidak bisa sholat, karena syarat sholat harus waras. Ya, betul, karena tidak memenuhi Jadi, syarat dari kapasitas sholat. Jadi dia bisa dibilang tidak hadas kecil lagi apabila dia sudah sembuh dari gilanya Pak. Mungkin hanya itu Pak. Yang paling utama belum ya, yang paling utama Pak, orang gila tidak timpak hukum. Oke, baik, nah itu. Siap, terima kasih. Ada sangat Pak dari Oke, baik. Izin menanggapi Pak, berarti saya izin mengkonfirmasi dari jawaban kelompok 2 tadi mengenai orang gila tersebut. Berarti ini lebih menekankan kepada bahwa Islam itu lebih
atau mengutamakan memberikan hukum itu kepada orang-orang yang berakal seperti itu ya. Betul sekali. Oke, baik. Siap. Terima Oke. kasih kepada kelompok 2. Terima sama-sama. Oke baik, saya kira tidak ada pertanyaan lagi yang muncul dan saya cukupkan. Pak, mungkin ada simpulan dari Bapak. Oke baik, nanti akan Bapak simpulkan. Baik, Makasih. setelah kita dengarkan tadi saya bersama-sama antara kelompok 1 dan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi di sini akan Bapak simpulkan sedikit dari pembahasan kita pada kali ini, yaitu hadas kecil itu tidak tergolong berat dan kita mensucikan itu hanya dengan menggunakan air wudhu saja, wudhu. Sedangkan hadas besar tersebut ya kita harus mandi wajib atau mandi junub, di mana syarat-syaratnya itu ada ketentuan, ada syarat-syarat, ada rukun-rukun dan lain sebagainya. Dan mungkin itu akan kita bahas pada materi selanjutnya. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahpahaman dari Bapak dalam membimbing diskusi kalian pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Siap. Ya, Pak. Terima kasih Bapak. Buku Bapak tinggal. Ambil lah Pak. Boleh, boleh.